Makanya kalau malam pertama kok dia sudah apinya sudah bleb bleb bleb, jangan-jangan kamu ini bukan lelaki pertamaku ini ya. Kamu sebelum menikah denganku sudah berbuat berapa kali dengan mak lampir. Yang kedua, bagaimana cara memelihara, memupuk cinta setelah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kok pakai ginian amat ya, bahkan setelah 20 tahun pernikahan, apabila saat puber kedua, wih, bagi suami ya, apalagi saat puber kedua bagi suami. Begini, jadi yang namanya nikah, itu tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, kalau kita lihat di surah Ar-Rum itu, litaskunu ilaiha, supaya kamu itu menjadi sakinah dengan pasanganmu, gitu ya. Nah sekarang, apakah mungkin kita sekarang nikah, sekarang sakinah? Itu namanya mimpinya terlalu dini. Sakinah itu proses, butuh proses maksud saya. Nanti ketemu sendiri. Saya pernah buat teori, gitu ya, pernah buat teori. Sakinah itu minimal butuh usia perkawinan 25 tahun minimal. Keterangannya panjang gitu kan. Jadi kalau kita buat 5 tahunan, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun kelima, kamu menikah usia 25 tahun, berarti kamu umur 50 tahun harus sakinah kan gitu. Itu teorinya ke situ. Nah sekarang yang kamu tanya, yang adik-adik tanyakan itu adalah cinta setelah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun pernikahan. Bagaimana memeliharanya? Gini, kita lihat di Al-Quran, jangan lihat ke buku komik atau buku apa. Al-Quran sudah kasih pedoman buat kita. Litaskunu ilaiha itu wa ja'ala bainakum, Allah jadikan itu maknanya adalah fungsikan. Karena dia punya potensi besar untuk berfungsi, jadi harus kamu fungsikan. Wajala bainakum, di antara kamu ada potensi besar. Yang satu namanya mawaddatan, yang dua namanya warahmatan. Mawaddah warahmah. Untung kamu tanyakan ya. Mawaddah itu punya karakter begini. Ketika dia di awal perkawinan, dia sangat memuncak. Mawaddah itu. Kenapa? Mawaddah itu cinta yang lebih kepada halal sifatnya badani, fisik, materi, dan sejenis itu. Terutama dalam masalah asmara, wah itu seperti api itu mbak, seperti api di malam pertama. Makanya kalau malam pertama kok dia sudah apinya sudah bleb, 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 jangan-jangan kamu ini bukan lelaki pertamaku ini ya. Kamu sebelum menikah denganku sudah berbuat berapa kali dengan mak lampir. Jadi begitu ya. Rata-rata umumnya orang itu akan mengalami karakter mawaddah yang sebenarnya. Di awal pernikahan itu kalau kita buat persenan ya, katakanlah bisa sampai 100%. Tapi semakin lama ya, itu tabiatnya itu semakin melemah. Jadi kalau kita buat segi 4 begini ya, itu dari ini 0 ke atas itu 100 katakanlah begitu, semakin lama semakin ke angka 0. Jadi semakin tua pernikahan itu buktikan ya, ketika kamu masih muda itu kamu suka berdandan, bahkan pakai jilbab pun ada yang suka, hobinya pakai pasminah panjangnya 14 meter, tekuk sana tekuk sini, tekuk sana tekuk sini, tekuk sana tekuk sini. Untung pasminanya NA luar biasa kan ya, itu. Tapi bayangkan, ada enggak nenek-nenek yang suka seperti itu? Enggak ada, karena mawaddahnya memang sudah loyo begitu. Kalau enggak loyo layu, atau loyo dan layu. Itu mawaddah memang seperti itu. Sehingga mawaddah itu dia itu diopeni atau enggak diopeni, dia akan semakin hilang ya. Tetapi kalau diopeni, dia akan lebih awet, bukan awet tapi lebih awet gitu. Sementara rahmah itu sebaliknya, di awal pernikahan itu mendekati 0 begitu kan ya, anggap aja 0, dia fitrahnya semakin ke sana. Tetapi begini, dia memang inginnya selalu bertambah, tapi punya syarat, harus diopeni. Kalau nggak diopeni tetap aja
Nah sekarang begini, ketika mawadah semakin berkurang, rahmah semakin bertambah, kira-kira harmonis itu terjaga enggak? Terjaga. Tapi sekarang kalau yang namanya rahmah itu nggak pernah kita openi, dia di titik nol terus. Si nenek, ya, si nenek, orang usia 50 ke atas kan sudah nenek. Saya ini kan sudah 50 tahun. Saya itu sudah terbiasa dipanggil eyang loh. Iya. Cucu saya itu sudah mahasiswa, sudah mau selesai. Anaknya ponakan saya. Panggilnya eyang. Biasa kan? Nah, jadi kita itu jangan pernah merasa belum jadi eyang. Meskipun kita belum menikah, kalau sudah 50 tahun merasalah jadi eyang. Sudah eyang belum ini? Oh, belum ya. Ya. Si nenek itu usianya sudah 50 tahun. Si kakek 60 tahun. Bayangkan, nenek usia 50-an tahun itu kira-kira mawadahnya semakin kuat enggak? Secara apapun dia sudah tidak lagi cantik, baik cantik secara seksual maupun cantik secara fisikal. Kalau nggak percaya, pipinya ditarik kembali enggak itu? Kalau ketika masih muda ditarik, tiyeng, setelah tua ditarik, mau dibalikin angel itu ya. Sementara si kakek, ya si kakek, dia mawadah rahmahnya tinggi. Subhanallah, nek, kayaknya kamu ini nggak pernah berubah sejak dulu. Kakek bisa aja, bener nek. Meskipun nenek sekarang sudah tidak lagi belia, tapi kakek itu kok tenang kalau lihat nenek tahajud, gitu kan, dan seterusnya. Ini karena rahmahnya jalan. Bayangkan rahmahnya nggak jalan, yang diinginkan cuma hal-hal sifatnya duniawi. Melihat nenek begitu, nenek setiap malam selalu kedinginan sendirian. Kenapa? Karena kakek dugem. Dugem apa mbak? Duduknya gemeteran gitu ya. Na'udzubillah. Jadi gitu ya mbak ya. Nah, bagaimana kita menjaga harmonisasi, keseimbangan antara mawaddah dan rahmah itu di sepanjang umur kita. Karena nikah itu bukan hanya sampai kakek-kakek ninen-ninen, tapi nikah itu harus sakinah ilal jannah. Nah besok kita bahas itu di jodoh dan takdir, atau takdir dan jodoh di kampus Samara. Silahkan datang. Jodoh itu ada 4 macam. Apa aja itu besok. Karena sekarang ini nggak ada waktunya untuk menjawab itu ya. Apalagi saat puber kedua. Semua orang alami puber kedua mbak, bukan cuma suami, perempuan juga gitu. Cuma ekspresinya yang beda. Iya, ekspresinya yang beda. Nah, yang membedakan itu orang yang rahmahnya itu diopeni. Sebab kalau mawadah itu diopeni nggak diopeni sama, akan semakin surut dan susut. Tapi kalau rahmah, tabiatnya inginnya selalu bertambah, tapi harus diopeni. Contoh, dia harus sholat, dia harus ngaji, dia harus ini dan itu. Sehingga dengan keimanannya itu rahmahnya semakin hebat. Mana lagi nih?